Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bagus Johan Maulana SKM dalam video konsultasi kusta. Teman-teman, hari ini saya akan share materi menjawab salah satu pertanyaan masuk di kolom komentar channel YouTube saya Bagus Johan Maulana. Ada yang menanyakan, Pak Johan, saya sudah selesai pengobatan, lalu bercak putih saya bertambah. Nah, tetapi saya cek lab hasilnya negatif. Lalu bagaimana ini? Oke, ini sayangnya masnya setelah dikonfirmasi saya butuh keterangan lebih lanjut, sayangnya tidak menjawab. Oke. Saya bikinkan video jawaban secara general saja sehingga bisa salah satu di antara jawaban saya mungkin mengena ya di Mas ini. Ya, saya ulangi lagi ya. Mas ini sudah selesai pengobatan, bercak putihnya bertambah, tapi hasil laboratoriumnya negatif. Apa ini? Ini fenomena apa? Ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, bisa aja Mas ini PB, tipenya PB, selesai pengobatan 6 bulan, bercaknya bertambah, lalu hasil laboratorium negatif. Kalau PB sampai kapanpun hasil laboratoriumnya negatif. Hasil lab negatif ini maksudnya indeks bakteriologinya negatif alias tidak ditemukan kuman kusta. Nah, PB kan seperti itu. PB itu saking sedikitnya jumlah kuman kusta, maka tidak ditemukan dalam pemeriksaan lapang pandang mikroskopik. Jadi bisa aja nih masnya ini tadinya PB, selesai pengobatan 6 bulan, PB itu kan bercaknya kurang dari 5. Tetapi dia relapse alias kambuh. Kambuh ini kan bercaknya masih bisa bertambah jumlahnya atau bertambah luas seperti itu. Dicek ulang laboratorium juga tidak bakalan ketemu kumannya karena dia tipenya PB seperti itu. Itu kemungkinan pertama, Anda relapse PB. Yang kedua, bisa aja ini Mas ini tadinya PB menjadi MB. Jadi kemarin itu sebenarnya salah tipe, ya kekeliruan pengenalan diagnosa, salah tipe sehingga salah pengobatan. Jadi seharusnya dia itu dari awal sudah MB, tetapi kemarin dikenali sebagai PB. Harusnya dia minum obat MB 12 blister, tetapi dikasih obat PB yang cuma 6 blister. Sehingga selesai pengobatan 6 bulan, ya, karena obatnya tidak tepat, akhirnya tidak efektif. Kalau tidak efektif akhirnya kan kumannya tidak mati semua. Kumannya akhirnya masih bisa berkembang biak, memperbanyak diri, memperbanyak bercak juga. Jadi bercaknya nambah. Nah, ini juga perlu konfirmasi jumlah bercaknya berapa. Karena kalau PB lebih dari 5, 6 ke atas. Kalau di jumlah bercaknya, oh ini lebih dari 5, 6, kan berarti ini tipenya MB. Lah, kalau kemarin kamu tipenya PB, maka sah-sah saja nih. Kamu bisa saja bercaknya nambah karena dari kemarin kamu salah obat. Lah, laboratoriumnya kok negatif gimana? Kalau MB kan harusnya laboratoriumnya positif alias ditemukan kuman kusta. Nah, laboratorium bisa berubah seperti ini atau tidak sebagaimana mestinya. Anda bisa cek video Bagus Johan Maulana apakah MB pasti positif. Nah, di situ saya membahas nih, ada beberapa kemungkinan kenapa hasil laboratorium MB kok negatif harusnya positif. Ada beberapa kasus, misalkan karena permasalahan pada proses laboratoriumnya, pada SDM-nya, pada alatnya, tidak adekuatnya spesimen dan sebagainya. Anda simak video saya itu. Jadi itu kemungkinan yang kedua. Anda sebenarnya MB tapi sedari awal diobati menggunakan regimen PB, salah diagnosa. Sehingga kumannya tidak mati semua, akhirnya dia memperbanyak diri, memperbanyak bercak. Tapi laboratoriumnya juga di situ ada human error dan sebagainya yang mengakibatkan laboratoriumnya negatif. Harusnya sih positif. Tapi ada beberapa tipe kusta juga yang hasil laboratoriumnya negatif. Ya, yaitu kusta yang hanya menyerang pada saraf saja tetapi tidak menyerang pada kulit, sehingga di kulit dicari kumannya juga tidak ketemu. Itu juga ada ya, yang primary neuroleprosi. Itu ada kemungkinan juga yang seperti itu. Tetapi itu kan yang murni menyerang saraf, berarti memang tidak ada bercaknya. Tapi dalam hal ini kan kamu dari awal sudah ngomong ada bercaknya. Jadi tidak mungkin kamu primary neuroleprosi atau PNL. Itu kemungkinan yang kedua ya. Kemungkinan yang ketiga, kamu dari awal sudah MB, ya, lalu MB relapse. Maksudnya gini, kamu dari awal memang sudah MB pengobatan 12 blister. Oke. Tetapi kamu relapse. Relapse itu berarti kumannya sebenarnya belum mati semua, atau kamu terinfeksi dari orang lain sehingga kamu kena kusta lagi sehingga bercaknya bertambah. Itu bisa aja seperti itu. Tata laksananya seperti apa? Anda simak Bagus Johan Maulana tata laksana relapse MB, seperti itu ada. Bagus Johan Maulana tata laksana relapse PB, itu juga ada. Jadi itu kemungkinan yang ketiga. Kamu MB selesai pengobatan, kamu relapse alias kambuh, bercaknya nambah.
Oke. Nah, ini mengenai bercak nambah, ini juga harus dipastikan dulu mengenai relapse. Disebut relapse itu kalau bercak mati rasanya yang bertambah, gitu. Jadi bercak mati rasa tidak hanya sekedar bercak. Jadi kan perlu memastikan nih bercaknya mati rasa atau tidak. Bercak yang bertambah itu entah bertambah jumlahnya maupun bertambah luasnya. Uji mati rasa seperti apa? Kamu ketik Bagus Johan Maulana uji mati rasa. Di situ saya menerangkan bagaimana sih cara melakukan pemeriksaan uji mati rasa pada sebuah bercak yang dicurigai itu bercaknya kusta. Jadi relapse baik tadi yang pertama PB relapse ataupun ini tadi yang ketiga MB relapse harus dipastikan yang bertambah bercaknya itu bertambahnya bercaknya harus bercak yang mati rasa atau kurang rasa. Kalau bercaknya itu ternyata tidak mati rasa berarti kan tidak ada hubungannya dengan kusta seperti itu. Itu kemungkinan yang ketiga ya. Jadi kamu MB lalu relapse tata laksana relapse MB dengan PP beda ya. Di situ Anda bisa cari Bagus Johan Maulana tata laksana relapse MB atau PP. Tapi kan hasilnya negatif. Nah, lagi-lagi tadi saya bahas hasil laboratorium negatif itu bisa saja MB tapi negatif. Ada beberapa kemungkinan dari human error sampai dengan kendala perangkat seperti itu. Oke, kemungkinan yang keempat bisa saja itu tidak ada hubungannya dengan kusta alias penyakit lain. Misalkan panu, kamu bercaknya nambah ternyata nambahnya nambah bercak panu, tidak ada hubungannya dengan kusta, ya bisa aja kan seperti itu. Makanya yang berkaitan dengan relapse atau berkaitan dengan kusta itu adalah bercak yang mati rasa atau kurang rasa, karena cardinal sign atau tanda-tanda utama kusta adalah bercak yang mati rasa atau kurang rasa. Kalau bercak doang tapi tidak mati rasa berarti bukan kusta. Kalau mati rasa doang tapi tidak ada bercaknya berarti bukan kusta. Tapi kalau bercak yang mati rasa atau kurang rasa pasti kusta. Itu kemungkinan keempat ya. Jadi Anda itu bercaknya tidak ada hubungan dengan penyakit kusta. Oke, kemungkinan yang kelima adalah terjadinya reaksi. Jadi gini, itu sebenarnya bercaknya dari awal, sejak dulu, sejak kemarin itu sudah ada. Tapi gara-gara reaksi itu kan meradang itu terjadi kontras warna. Meradang kan memerah kan seperti itu. Meradang memerah, lalu sehingga warnanya kontras dengan warna kulit yang normalnya, sehingga Anda baru aware, baru ngeh bahwa di sini ternyata ada bercak, padahal dari dulu bercaknya juga segitu-segitu aja, tidak nambah. Tapi gara-gara warnanya kontras sehingga Anda baru menyadari, seolah-olah Anda mengetahuinya bahwa ini bercaknya nambah. Jadi bisa saja itu kemungkinan yang kelima adalah Anda sedang reaksi. Reaksi itu warnanya merah, tapi kan Anda mengatakan ini bercak putihnya bertambah. Nah, ini saya nggak tahu nih, kamu menyadari itu putih sejak kapan? Bisa aja itu reaksinya mereda sehingga warnanya kembali seperti semula, sehingga di situ kamu mengetahui bahwa itu bercak putih ya. Ya, jadi itu ada kemungkinan yang kelima seperti itu. Kamu sedang reaksi. Nah, kalau kamu sedang ada tanda-tanda reaksi seperti ini apa? Ya, biasa saya ngomongnya. Yang pertama, pastikan dulu kamu benar-benar reaksi atau tidak dengan cara periksa atau konsultasi ke konsultan kusta. Yang kedua, kalau misalkan kamu sudah periksa, pastikan itu reaksinya levelnya apa? Berat atau ringan, karena tata laksananya berbeda antara ringan dan berat. Kalau memang kamu reaksinya berat, pastikan pengobatannya sesuai dengan standar, yaitu steroid, metilprednisolan atau prednison, dosisnya tapering off. Anda bisa ketik Bagus Johan Maulana prednison, Bagus Johan Maulana metilprednison, seperti itu. Ada kemungkinan yang keenam nih. Nah, kemungkinan yang keenam apa? Yaitu warnanya kembali seperti semula, kembali putih karena yang tadinya kehitaman. Yaitu apa? Efek karena lampren atau clofazimin. Anda bisa ketik Bagus Johan Maulana efek kulit menghitam. Jadi bisa aja Mas ini tuh kemarin kulitnya menghitam, bercaknya termasuk bercaknya juga kehitaman. Nah, setelah selesai pengobatan 6 bulan atau 12 bulan, warna kulit kamu akan kembali seperti semula. Yang tadinya hiperpigmentasi menjadi kembali seperti semula, malah menjadi hipopigmentasi, kan itu ada dari aktivitas melanosit yang menghasilkan pigmen warna melanin. Seperti itu kembali putih. Nah, kamu ngertinya bahwa ada bercak baru nih putih. Nah, padahal sejak dulu ada putih, tetapi gara-gara kamu minum lampren adalah salah satu komponen obat yang ada di tipe MB atau kusta basah multibasiler, sehingga warnanya jadi kegelapan, semakin gelap terjadi hiperpigmentasi. Nah, terus tatkala kamu sudah selesai pengobatan, maka berangsur-angsur kembali akan seperti semula, menjadi putih kembali. Lah di situ kamu baru aware bahwa
ada bercak baru. Nah, padahal itu bercak lama. Jadi itu ya, ada 6 kemungkinan yang kamu alami, Mas. Silahkan mana, seperti apa, kamu cek dirimu sendiri, kamu periksa ke tempat terdekat. Kalau tidak ada, kamu bisa konsul saya, konsultasi privat. Teman-teman yang mau tanya jawab atau konsultasi, bisa tanya di kolom komentar YouTube gratis, insya Allah saya jawab. Kalau ada yang kelewatan dan sebagainya, ya silahkan saya diingatkan. Mas, saya sudah nanya kok belum dijawab dan sebagainya. Kalau mau lebih privasi lagi, lebih privat lagi, lebih intensif lagi, silahkan kamu hubungi inbox Facebook saya. Tetapi kalau mau konsultasi privat, ada aturan mainnya. Nanti saya share aturan mainnya seperti apa. Nah, dan saya minta teman-teman kalau mau konsultasi privat ya sesuai dengan aturan, jangan bikin aturan sendiri, ngatur-ngatur saya, apalagi menjudge saya yang hal-hal yang negatif dan sebagainya, pasti akan saya blokir sampai kiamat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.